Baik dok, sudah dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kita hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan kita memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan marilah kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seseorang pun di langit, di bumi yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun di langit, di bumi yang bisa memberikannya petunjuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang, kemudian diberikan rasa aman, ya. Dan ini sudah merupakan nikmat yang paling besar. Jadi kalau sudah terkumpul nikmat tersebut, rasa aman di negeri kita, badan kita sehat, ditambah kita punya makanan yang cukup hari ini, maka sesungguhnya dunia itu sudah berada di tangan kita semuanya, ya. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai rancangan penelitian, dan kita juga nanti akan mengenal beberapa jenis-jenis penelitian, ya Dek ya. Nah, jadi ini penting untuk kalian karena kalian dalam menghadapi pendidikan dokter spesialis pulmonologi ini kalian harus mempunyai penelitian yang harus dipublikasi, ya. Jadi ada dua penelitian yang harus kalian lakukan, yaitu yang penelitian yang berkenaan dengan ilmu pulmonologi dan satu lagi yang berkenaan dengan agromedicine, ya, kekhususan Unila. Itu yang pesan yang harus disampaikan oleh program studi kita, ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rancangan penelitian. Nah, jadi suatu pekerjaan itu harus direncanakan. Ya, suatu pekerjaan itu harus kita planning agar kita bekerjanya tidak meraba-raba. Jadi bekerjanya dengan pasti, ya, karena ada panduan hidup, ya, atau panduan saat kita bekerja. Sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, kemudian sebagai panduan kita, jelas Allah menurunkan Al-Qur'an dan hikmah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua ini harus kita pegang untuk menjalani kehidupan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga untuk penelitian pekerjaan kita. Jadi kita sudah punya planning, perencanaan, dan panduan, ya. Oke. Jadi fungsinya dari kalian membuat rencana penelitian atau proposal penelitian itu sebagai tadi penuntun. Di situ akan ada tujuan yang kita buat untuk apa penelitian ini kita lakukan, ya. Kemudian tata cara bekerjanya bagaimana, alat dan bahan yang dibutuhkan bagaimana, ya. Sampai nanti uji statistik yang akan kita gunakan untuk menarik kesimpulan sehingga nanti penelitian kita itu bisa memberikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ya, jadi harus sesuai. Kemudian rencana atau proposal penelitian ini juga digunakan untuk kalian mendapatkan persetujuan penelitian. Misalkan kalian melakukan tesis, itu ada komisi pembimbing, nanti dosen pembimbing, ada dosen pembahasnya, ya, ada dosen pengujinya. Nah, ini harus menyertakan proposal penelitian sehingga penelitian kalian mendapatkan persetujuan untuk dilakukan, ya. Nah, kemudian apabila kita memiliki keterbatasan dana misalkan, ya, jadi kita bisa mengajukan untuk mengikuti hibah kompetisi, ya, jadi untuk mendapatkan dana penelitian karena penelitian ini kadang-kadang membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, sehingga kita
meminta bantuan dana, ya, baik itu dari pemerintah, kadang-kadang juga ada pihak swasta yang memberikan dana penelitian, ya. Jadi ini perlu kita membuat suatu proposal penelitian. Nah, kemudian penelitian yang berhubungan dengan kedokteran ini, karena dia berhubungan dengan makhluk hidup, nah, dia memerlukan persetujuan etik penelitian. Nah, sehingga proposal penelitian ini atau rencana penelitian ini diperlukan untuk menimbang apakah penelitian ini bertentangan dengan etik atau tidak. Ya, kalau bertentangan dengan etik penelitian kedokteran, nah tentu tidak diberikan izin untuk dilakukan. Ya, nah, apabila sudah memenuhi etik dan ininya, ya, kode etiknya, maka diberikan persetujuan, ya, sehingga kalian tidak akan menghadapi tuntutan dari orang lain, ya. Nah, bagaimana menyusun proposal penelitian, ya? Jadi menyusun proposal penelitian ini pada dasarnya di semua institusi di Indonesia itu sama, ya. Yang pertama ada judul, ya, ada pendahuluan, ya, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian nanti ada juga pembahasan, ya, kalau sudah selesai, ya. Jadi untuk proposal ini minimal ada 3, ya, atau 4 bagian. Yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga itu tinjauan pustaka, yang keempat itu metodologinya, ya, atau metodologi penelitiannya, ya. Nah, di judul nanti kita akan bahas kriteria judul yang bagus itu bagaimana, ya. Kemudian di pendahuluan ini memuat latar belakang. Nah, jadi latar belakang ini adalah mengapa kalian melakukan penelitian ini, apa yang mendasari. Jadi penelitian itu akan bermakna apabila memang ditemukan adanya masalah di masyarakat, ya, memang ada masalah tersebut. Jadi penelitian itu tidak perlu dilakukan kalau tidak ada masalah, ya. Jadi belum mendatangkan masalah, belum ada masalah, nah, tidak perlu melakukan penelitian. Jadi penelitian itu adalah ditimbulkan karena adanya masalah yang perlu kita pecahkan, ya. Nah, masalah itu sendiri adalah ketidaksesuaian antara apa yang kita dapat di teori, di textbook, dengan kenyataan, ya. Nah, kemudian nanti ada rumusan masalah. Ya, dari latar belakang itu kita akan menyusun sebuah rumusan masalah. Ya, dari latar belakang itu kita akan susun sebuah rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah kita akan menarik suatu hipotesis, yaitu jawaban sementara yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita akan paparkan tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita ini harus ini, ya, jelas tujuannya. Karena nanti tujuan ini akan dijawab di hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu akan menjawab tujuan penelitian. Kemudian manfaat dari penelitian yang kita lakukan itu harus jelas, ya, untuk ilmu pengetahuankah, kemudian untuk masyarakatkah, atau untuk institusi, ya, jadi harus ada manfaatnya. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, ini kalian memuat semua teori yang sudah established, ya, yang sudah mapan. Teori itu kalian tuangkan di dalam suatu tinjauan pustaka. Nah, nanti kesimpulan dari tinjauan pustaka tersebut akan berbentuk sebuah kerangka teori, ya. Jadi kerangka teori itu adalah semua keseluruhan teori yang sudah kalian susun, ya, berdasarkan textbook ataupun penelitian-penelitian yang terbaru yang sudah established, yang sudah diakui, ya. Nah, kemudian dituangkan di dalam suatu gambar. Itu yang disebut dengan kerangka teori. Jadi semua teori itu dituangkan dalam suatu gambar, ya. Nah, kemudian kalau kerangka konsep ini adalah zoom dari kerangka teori tersebut. Kalian zoomnya di mana? Ya, misalkan PPOK, ya. PPOK itu kan banyak teori-teori yang mengatakan PPOK itu, ya, dari teori mengenai paparan lingkungan, misalkan paparan zat-zat berbahaya, kemudian genetik, ya. Nah, kemudian PPOK sendiri itu misalkan patofisiologinya adalah ketidakseimbangan antara zat oksidan dan antioksidan, ya. Kemudian ketidakseimbangan antara elastase dengan ininya, ya. Kemudian ada inflamasi yang kronis dan reaksinya berlebih. Nah, itu dituangkan semua di dalam suatu kerangka teori.
Nah, adapun kerangka konsep ini adalah zoom, ya. Kalian meneliti di bagian mananya dari patofisiologinya tersebut yang kalian ambil. Ya, misalkan kalian ingin meneliti hubungan antara protein Adam 33 misalkan. Ya, protein Adam 33 ini berhubungan dengan keseimbangan antara elastase dan proelastase misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti akan dibuat kerangka konsep, ya. Tapi ini bukan alur kerja. Alur kerja nanti akan dilakukan atau diperjelas di metodologi, ya. Nah, metodologi dia akan membahas tentang desain penelitian, ya. Kemudian tempat dan waktu penelitian, ya. Jadi tempat dan waktu ini merupakan suatu bentuk keterbaruan juga bisa, ya. Jadi kalau misalkan penelitian ini pernah dilakukan di Amerika misalkan, ya. Nah, tetapi di Indonesia belum ada data. Nah, itu suatu keterbaruan. Jadi bisa kita lakukan di sini. Misalkan ternyata di Amerika gen Adam 33 yang terdapat polimorfisme pada gen tersebut itu berhubungan dengan kejadian PPOK pada suku bangsa Amerika misalkan. Nah, tetapi pada suku bangsa Indonesia kita belum ada data. Nah, kita bawa penelitian itu ke Indonesia, bisa itu, ya. Nah, kemudian waktunya juga, ya, populasi sampel ini harus diperjelas. Kemudian kita jelaskan juga kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian cara kerja ini harus jelas. Jangan sampai proposal kita itu nggak jelas. Jadi diperjelas dari awal. Jadi mending kita membuat proposal penelitiannya dengan rinci daripada sudah berjalan tetapi cara kerjanya tidak jelas. Jadi dipastikan dulu bahwa pekerjaan yang akan kita lakukan itu mungkin kita lakukan, ya. Jadi sumber daya kita di sini cukup untuk melakukan tersebut. Misalkan untuk pemeriksaan ELISA, ya, di tempat kita ada ELISA reader misalkan, seperti itu harus ada. Atau kita mau periksa polimorfisme genetik, ya, kita akan lakukan sequencing, gitu. Nah, di tempat kita harus ada. Atau kalau tidak ada, kita bisa mengirimkan sampel kita ke center lain, misalkan ke Jakarta atau ke Singapura, ya, dan kita mempunyai akses untuk ke sana. Jadi bisa kita kirim. Jadi dipastikan dulu tempatnya. Nanti mau periksanya di mana. Nah, cara kerjanya itu, ya. Nah, kemudian pengukuran variabel, ya, variabel ini harus jelas. Mana yang variabel yang terikat, mana variabel yang ini, ya, bebas. Kemudian kita tentukan analisis statistik, ini harus cocok nih. Karena analisis statistik ini diperlukan untuk menarik kesimpulan, ya, untuk membantah hipotesis tadi apakah diterima atau ditolak. Kemudian kita harus membuat definisi operasional. Jadi harus jelas di dalam protokol atau kerangka penelitian ini. Definisi operasionalnya harus jelas, ya. Nah, kemudian disertakan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus terbaru, ya. Kalau di peraturan Unila itu minimal 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai kita merujuk sumber yang sudah kadaluarsa, yang sudah lama, ya, 15 tahun, 12 tahun, seperti itu. Jadi kalau kita melakukan penelitian di tahun 2021, paling tidak, paling lama itu daftar pustaka yang kita ambil adalah jurnal-jurnal yang terbit tahun 2012 ke atas, ya, 2012 ke atas. Nah, jadi jangan sampai kita mengambil sumber yang sudah tidak up to date, ya. Nah, jadi kita harus mengambil daftar pustaka yang terbaru. Kemudian lampiran-lampiran ini perlu dirampilkan. Misalkan ada kuesioner, ya. Misalkan kita mau mengukur gejala klinis pada pasien PPOK, kita lampirkan kuesioner MMRC misalkan, ya. Atau kita mau melakukan pengukuran gangguan tidur pada pasien, kita pakai yang Pittsburgh, ya, atau kita mau mengukur kesadaran pada pasien, kita pakai Glasgow Coma Scale dan lain-lain. Nah, ini harus dilampirkan, ya. Jadi dilampirkan kuesionernya, ya. Kemudian peta lokasi penelitian kalau perlu, ya, kalau jauh misalkan, ya. Nah, kita akan bahas dulu dari judul, ya, deh, ya. Nah, jadi judul ini adalah suatu kata atau kalimat, ya, yang tersusun dari kata-kata yang menggambarkan isi penelitian kalian. Nah, jadi harus menggambarkan
Nah, biasanya singkat ini, nggak boleh lebih dari 20 kata biasanya dihitung. Ya. Jadi judul yang baik itu dia singkat, padat, sederhana, tidak panjang. Ya. Nah, jadi dia menggambarkan seluruh penelitian, isi penelitian. Jadi dari metodenya, sampelnya, kemudian cara mengambil kesimpulannya, uji statistiknya sudah terbayang dari suatu judul penelitian. Ya. Nah, jadi judul proposal itu sudah menggambarkan itu semua. Nah, kemudian itu tidak boleh menggunakan singkatan kecuali yang baku, yang sudah sering, yang sudah familiar, ya. Misalkan ELISA, enzim link, immunosorbent assay itu kan sudah sering kita dengar, ya. Atau PCR, polymerase chain reaction itu sering sekali kita dengar, ya. Jadi itu nggak apa-apa. DNA misalkan, ya, deoksiribonukleik acid, ya, DNA atau RNA itu kan sering kita dengar, nah, itu boleh. Tapi jangan singkatan-singkatan yang agak-agak ini ya, agak-agak jarang orang mendengar. Misalkan FEV1, post expiration ini ya, volume ya, in 1 minute misalkan itu FEV1. Itu kan jarang orang mendengar kecuali pulmonologi. Nah, itu singkatan tersebut kalau bisa ini jangan digunakan yang jarang-jarang kita ketahui ya. Bisa kita gunakan misalkan fungsi paru. Nah, itu orang sudah sering mendengar. Nah, contoh ini penelitian saya kemarin ini ya, efek pemberian ekstrak kulit batang bakau terhadap histologi hepar pada tikus jantan yang diinduksi paracetamol. Nah, dari sini kan kita tahu, kita hitung ya, berapa ininya nih. Kata yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nah, jadi katanya tidak lebih dari 20 kata judulnya. Jadi ini masih memenuhi ya. Nah, kemudian kalimatnya sederhana ya. Jadi semua orang ini tahu itu efek itu apa tahu ya. Ekstrak itu kan orang sudah sering mendengar. Kulit batang udah tahu orang. Histologi orang juga sudah tahu ya. Jadi paracetamol orang semua sudah kenal ya obat ya. Nah, jadi jangan kita memberikan di judul itu singkatan yang tidak familiar ya. Kalaupun dia disingkat itu harus di dalam kurung ya. Misalkan tadi FEV1 tadi dijelaskan dulu FEV1 itu panjangan apa, di dalam kurung FEV1 boleh seperti itu ya. Nah, kemudian dari judul ini sudah tergambar penelitiannya. Oh, penelitian ini penelitian eksperimental berarti karena ada pemberian ekstrak ya. Kemudian sampelnya tikus, sudah jelas itu ada tikus jantan. Ya. Nah, kemudian apa yang diperiksa itu histologi hepar. Berarti heparnya nanti akan dipotong, kemudian dibuat preparat histopatologi. Ya. Nah, kemudian itu penginduksinya apa? Paracetamol. Nah, udah jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus menggambarkan ya, isi penelitian. Oh, jadi ini suatu penelitian eksperimental yang menguji efek protektif ini dari ekstrak kulit batang bakau. Nah, sampelnya yang digunakan tikus putih jantan, organnya hepar, induksinya paracetamol. Nah, ini kan jelas sudah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk membuat judul harus seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menjelaskan latar belakang masalah. Ya, ini di bab satunya itu, latar belakang. Nah, ini harus digambarkan adanya masalah. Jadi perbedaan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Ya. Nah, contohnya ini ya yang baru-baru ini kita sering dengar ya. Misalkan sekarang lagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wabah sebagai ujian bagi kita yaitu COVID-19 ya. Nah, ini salah satu komplikasinya itu pneumonia COVID-19 yang sering kita temukan dan biasanya ini kalau berat bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi sebab kematian pada era pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian muncul ini ya dugaan bahwa ada obat yang sudah pernah ada, ivermectin misalkan ini obat dari obat cacing ya, antihelmintik ya. Ini dianggap efektif mencegah terjadinya pneumonia COVID. Nah, tapi ini baru klaim sebagian orang saja. Nah, jadi perlu dilakukan uji klinis.
apakah memang benar-benar ada perbedaan, ya. Jadi nanti akan diuji, ada kelompok yang kita berikan ivermectin, ya. Nanti berapa persen yang mengalami kematian atau yang dia sembuh, ya. Nah, kemudian ada yang tidak diberi ivermectin, ya. Seperti itu. Jadi diuji secara klinis. Nah, kemudian tujuan penelitian itu biasanya sesuatu yang ingin kita uji, ya. Nah, kemudian setelah latar belakang tersebut kita susun latar belakangnya apa. Nah, kemudian kita tentukan rumusan masalahnya apa, ya, seperti yang tadi, ya. Jadi ini latar belakang rumusan masalah apa, ya. Nah, kalau tadi latar belakangnya ini, jadi rumusan masalahnya adalah di sini apakah ivermectin efektif mencegah komplikasi COVID-19, yaitu mencegah terjadinya pneumonia COVID-19, gitu, ya. Ini rumusan masalahnya. Nah, kemudian baru dilakukan suatu penyusunan hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dalam pelaksanaan uji klinis. Nah, hipotesis ini biasanya kita gunakan pada penelitian-penelitian intervensi, ya, penelitian-penelitian eksperimental. Nah, tapi penelitian deskriptif, ya, tidak memerlukan hipotesis. Jadi kalau cuma penelitian cross-sectional saja itu, ya, kadang-kadang dia tidak memerlukan hipotesis karena akan menjadi aneh kalau dipaksakan. Misalkan hipotesisnya dengan ivermectin keluhan sesak nafas pada penderita COVID-19 akan menjadi normal atau berkurang ke sesak nafasnya dalam 5 hari. Ya, ini kan aneh gitu. Jadi biasanya ini cenderung digunakan hipotesis ini untuk penelitian eksperimental atau uji klinis, ya. Nah, kemudian kerangka teori atau kerangka konsep ini dibuat, ya. Jadi setelah kita menyusun tinjauan pustaka, hasil dari pembahasan kita tersebut akan menghasilkan suatu diagram yang menjelaskan hubungan yang menyeluruh antara semua variabel yang dibahas dalam tinjauan pustaka tersebut, ya. Jadi misalkan kalian mau meneliti tentang PPOK, jadi semua teori tentang PPOK itu dimasukkan dalam suatu kerangka teori. Nah, kemudian kalau kerangka konsepnya ini zoom-nya, jadi variabel-variabel aja yang akan kita teliti saja. Ya, jadi misalkan kalau PPOK, nah kita meneliti tentang genetiknya misalkan, ya, gen Adam 33 misalkan, itu berhubungan dengan keseimbangan protease dan antiprotease misalkan. Jadi kita zoom di situ saja, ya, di antara keseimbangan protease dan antiproteasenya, ya. Nah, kalau di tempat kita ini kerangka teori dan kerangka konsep ini biasanya dicantumkan. Jadi memang harus dibuat di dalam suatu proposal penelitian biasanya. Tapi kalau di luar negeri nggak perlu, ya, biasanya, ya. Nah, penelitian itu ada dua, ya, yang observasional saja. Jadi kita cuma mengobservasi saja, tidak melakukan intervensi, ya. Nah, ada penelitian yang kedua yang sifatnya kita melakukan intervensi, adanya suatu perlakuan yang kita berikan pada kelompok penelitian, ya. Nah, yang pertama akan membahas penelitian observasional saja. Nah, ini penelitian observasional ini, ya, biasanya merupakan penelitian awal, ya, penelitian awal yang kita lakukan, ya. Tapi ini juga banyak juga keuntungannya, ya. Nah, jadi misalkan penelitian case control, ya, atau seri kasus, ya. Jadi penelitian ini mendeskripsikan tentang ciri yang menarik dari sekelompok kasus, ya. Jadi misalkan kita mau melihat adakah ciri yang menarik dari kasus kejadian PPOK misalkan, ya, atau kejadian asma, ya, atau kejadian dermatitis kontak misalkan, ya. Jadi kita akan mendeskripsikan tentang ciri yang menarik dari sekelompok kasus yang kita temui di klinik, ya. Kemudian biasanya kalau case control ini tanpa hipotesis, ya, kemudian memerlukan kontrol, ada rencana penelitian, ya. Nah, kadang-kadang tidak perlu memberikan konklusi, ya.
Nah, gunanya untuk kita sebagai studi awal biasanya ini, ya, sebagai prekursor untuk studi berikutnya. Nah, contohnya ini misalkan pemberian N-acetylcysteine pada beberapa pasien memberikan kesan dapat mengurangi keluhan sesak napas pada pasien pneumonia COVID-19. Nah, ya. Nah, ini bisa menjadi suatu penelitian case control, ya. Nah, jadi ini ada dua kelompok, ya. Ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, ini kita lihat sekarang ini kelompok kasus dan kontrolnya. Nah, kemudian kita tarik ke masa lalunya, ya, ke riwayatnya. Apakah dia pernah ada faktor risiko, ada atau tidak? Ya, jadi akan dicari pada kelompok kasus, adakah faktor risiko tersebut? Pada kelompok kontrol, adakah faktor risiko tersebut? Ya, misalkan kejadian PPOK, ya, sekarang kejadian PPOK-nya, nah dengan hubungan infeksi saluran napas berulang pada waktu dia masih kecil, misalkan seperti itu. Ya, jadi pada kelompok kasus, misalkan ini kelompok pasien PPOK, nah, dicari, ditanya, dianamnesis dengan rinci. Pada waktu masih kecil, dia mengalami infeksi saluran nafas berulang nggak? Sering batuk, pilek atau sesak napas nggak dia waktu masih kecil dulu? Ya. Kemudian dicari kontrol yang seimbang, ya. Jadi umurnya sama, ya, sukunya sama kalau bisa, ya, pekerjaannya sama, jadi diseragamkan. Tetapi dia tidak menderita PPOK, bahkan merokoknya pun sama, ya, sama-sama merokok, tapi dia tidak PPOK. Nah, kita cari masa lalunya, apakah dia pernah atau sering mengalami infeksi saluran napas pada masa kecil, ya, jadi di bawah usia 5 tahun seperti itu, ya, sering nggak dia batuk, pilek atau sakit tenggorokan atau apa gitu, ya, dicari. Nah, ini sama-sama dicari faktor resikonya. Jadi ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Nah, kasus dan kontrol ini harus sama dia, ya, jangan berbeda ininya, apa namanya, kalau bisa harus sama karakteristiknya. Yang membedakan cuma satu menderita penyakit, satu tidak, gitu, ya. Nah, kemudian titik tolaknya adalah adanya atau tidak penyakit itu sekarang. Jadi kita melihat di sekarangnya ini kalau case control, ya. Jadi kita lihat sekarang ada atau tidak dia penyakitnya itu. Lalu lihat ke belakang, cari faktor resikonya, ya. Nah, jadi kelompok kasus tadi adalah individu yang dengan penyakit, misalkan PPOK, ya, individu ini. Kemudian kontrol itu individu tanpa penyakit. Nah, tapi kasus dengan kontrol ini harus sama, ya. Jadi umurnya sama, ya. Jenis kelaminnya kalau bisa sama juga daripada laki-laki misalkan, ya. Kemudian sukunya kalau bisa misalkan suku Jawa, sama-sama Jawa semua gitu. Ya. Kemudian punya kebiasaan merokok sama, punya juga. Nah, tinggal kita cari di retrospektifnya itu di belakang apakah dia punya riwayat infeksi berulang pada masa kecil ada atau tidak gitu. Ya. Nah, gunanya itu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor risiko dengan timbulnya suatu penyakit. Ya. Nanti kita akan menghitung odd ratio-nya. Jadi odd ratio itu jumlah yang sakit per jumlah yang tidak sakit dalam suatu populasi. Nah, ini yang kita akan hasilkan di dalam suatu penelitian case control, yaitu adanya odd ratio, ya. Nah, contohnya ini PPOK dengan kebiasaan rokok, ya. Nah, kemudian asma dengan pekerjaannya, misalkan dia bekerja di cat duko, ya. Nah, cat duko misalkan cat yang ini yang di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, ada yang ngecat mobil itu, ya. Kemudian pneumonia COVID-19. Nah, kita lihat pada pasien pneumonia COVID ini apakah dia menderita diabetes mellitus pada masa lalunya gitu. Ya. Jadi memerlukan kelompok kasus dan kelompok kontrol, ya. Nah, keuntungannya adalah kita bisa mengetahui faktor risiko penyakit yang jarang dijumpai atau yang onsetnya lambat seperti PPOK itu kan berkembangnya lama, 15 tahun, ya. Baru terjadi PPOK atau HIV, ya. Itu kan lama penyakitnya itu. Atau gagal ginjal, ya, itu kan lama, ya, baru terjadi. Kemudian cepat dan murah ini. Jadi kita cuma periksa ini diagnosis penyakitnya aja. Dia ini kelompok kasus atau kelompok kontrol. Kalau PPOK kan tinggal kita periksa fungsi parunya, ada obstruksi, ada atau tidak gitu. Kemudian lihat vape-nya bisa digolongkan PPOK itu derajat berapa, ya.
ringan, sedang, berat atau sangat berat gitu ya. Nah, kemudian yang kontrol juga kita tinggal periksa spirometrinya. Kalau tidak ada obstruksi berarti tidak TPOK. Dan kemudian tinggal kita tanya aja di masa lalunya, ya. Kita cari faktor risikonya tadi. Nah, kemudian dapat mengetahui beberapa faktor risiko sekaligus. Ya, jadi misalkan kita mau cari beberapa faktor risiko yang sekaligus, misalkan TPOK tadi ya, dengan kejadian infeksi saluran napas berulang pada masa kecil, ya itu satu. Yang kedua dengan kejadian misalkan lahir prematur, bisa, ya. Kemudian dengan pekerjaan cat duko tadi juga bisa sekalian, ya. Jadi beberapa faktor risiko bisa sekaligus kita cari di sini dan tidak ada masalah etika karena kita tidak melakukan intervensi, ya, jadi tidak ada kita kasih perlakuan pada pasien, ya, pada kontrol dan kasus tidak ada perlakuan, cuma kita mendiagnosis saja itu, kemudian digali riwayat-riwayat penyakit terdahulunya, ya. Nah ini saya sarankan kalian ya yang ini lebih mudah, lebih murah dan cepat dilakukan, ya, dan dipublikasikan juga banyak yang publikasi seperti ini, ya. Jadi kalau mau yang ini seperti ini juga nggak apa-apa untuk tesisnya, ya. Nah, kerugiannya ini bisa terjadi bias waktu subjek ditanya mengenai pelajaran terhadap faktor risiko. Kadang-kadang dia lupa atau tidak akurat dia, ya, karena kita menggali riwayat itu sudah lama, ya. Waktu masa kecil misalkan dia lupa kan nggak tahu. Tapi kalau misalkan dia masih ada orang tua atau ada kakak adiknya, ya bisa kita tanya gitu. Nah, kemudian hanya dapat digunakan untuk satu efek penyakit saja. Berbeda dengan kohort nanti. Kalau kohort nanti bisa berbagai efek kita amati, tapi kalau case controlnya cuma satu efek atau satu penyakit saja. Nah, kemudian case controlnya tidak dapat menentukan insiden maupun prevalence, ya. Jadi cuma menentukan odds ratio saja tadi. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan NES case control, yaitu desain penelitian case control yang bersarang, ya, dalam suatu desain cohort prospektif. Nah, ini kalau cohort kita tentukan ininya apa namanya penelitiannya sekarang, kemudian kita ikuti ke depan, ya, berbeda dengan yang tadi, ya, yang case control yang awal tadi. Nah, misalkan ini kalau yang next case control dalam suatu studi cohort prospektif kita ingin mengetahui kadar gula darah terhadap kejadian fenomena COVID, ya. Jadi kita mau mengetahui apakah ada hubungan kadar gula darah terhadap fenomena COVID-19. Nah, dengan jumlah sampelnya 5.000 orang. Nah, jadi kita kumpulkan dulu 5.000 orang, kemudian harus diperiksa dulu kadar gula darahnya pada awal studi. Nah, kemudian kita ikuti ke depan, misalkan 2 tahun dari sekarang. Kita lihat di kelompok tadi, ya, yang gula darahnya rendah dengan gula darahnya normal, maksudnya dengan gula darahnya tinggi, berapa yang kena COVID-19, ya, kena pneumonia COVID-19. Nah, ini yang case control yang cohort yang biasa. Tapi kalau yang NES, nah kalau yang NES ini adalah kita lakukan secara bersarang, ya. Jadi kita tentukan saja 5.000 orang itu tidak diperiksa kadar gula darahnya sampai terjadi kasus pneumonia COVID-19, baru diperiksa disertai kelompok kontrol. Jadi misalkan ada 100 orang yang menderita pneumonia COVID-19 dan secara acak diambil 100 orang yang tidak pneumonia, lalu diperiksa kadar gula darahnya. Nah, jadi diperiksa kalau dia menderita penyakit saja. Nah, ini biayanya jauh lebih hemat, ya. Seperti itu, ya. Misalkan kalau pada ini apa namanya pulmonologi ini, ya ini seperti ini, ya. Nah, jadi ini kalau cross seksional kita akan mencari adanya faktor risiko dan tidak adanya faktor risiko, ya, pada penyakit. Ini cross seksional. Kalau case control tadi ke belakang, kalau cross seksional ini pada saat ini sekarang. Jadi hanya dilakukan pada titik tolak, yaitu faktor risiko. Nah, ini bisa menggali prevalence tadi, ya. Jadi hanya satu kali pengukuran. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi penelitian cross seksional ini yang kedua ini cocok untuk penyakit-penyakit kronis yang onsetnya lama, misalkan PPOK, HIV, tuberkulosis, ya. Nah, kita akan menghitung rasio prevalensi. Nah, cross seksional ini
untuk mengetahui prevalensi atau rasio prevalensi, kemudian mengetahui hubungan antara resiko dengan penyakit. Ya, contohnya kita ingin mengetahui prevalensi infeksi Candida pada wanita di Poliklinik HIV Rumah Sakit Pendidikan Unila. Nah, ini kita lakukan penelitian cross seksional. Ya. Kemudian contohnya lagi misalkan ingin mengetahui adanya hubungan antara kebiasaan minum teh yang merupakan faktor risiko dengan anemia defisiensi besi. Jadi ini faktor efeknya. Nah, ini contoh-contoh penelitian cross seksional. Ya. Nah, kalau penelitian cross seksional ini jadi diukur pada saat itu saja, ya. Jadi misalkan pada kejadian kita mengukur ini yang kedua ini ya, kita mengetahui ada hubungan apakah ada hubungan antara kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia defisiensi besi, ya. Nah, jadi ini dikelompokkan, ya, misalkan total sampelnya 100 orang, ya. Nah, kita sampel saat itu ya, adakah kejadian anemia defisiensi besi dan ada tidak dia faktor risikonya yaitu minum teh. Jadi pada suatu kelompok, misalkan prevalensi pada pegawai Unila, ya. Jadi pegawai Unila itu atau mahasiswa Unila bisa, ya. Nah, jadi kita ambil 100 orang mahasiswa Unila, nah kemudian kita periksa apakah dia mengalami anemia defisiensi besi, ya. Jadi kita periksa kadar hemoglobinnya, kemudian kita periksa kadar TIBC-nya, ya, kadar ferumnya, ferritin dan segala macam itu. Nah, kita kelompokkan lalu, ya. Nah, di kelompok yang dia anemia dengan yang tidak anemia. Kemudian apakah dia kelompoknya itu punya kebiasaan minum teh atau tidak. Nah, jadi rasio prevalensi ini adalah ini, ya. Jadi yang orang yang kena anemia defisiensi besi dan dia punya kebiasaan minum teh dibagi total jumlah yang ini, ya, yang dia punya kebiasaan minum teh semua, ya, dibagi jumlah yang kena anemia defisiensi besi tetapi dia tidak punya kebiasaan minum teh, ya, dibagi jumlah total yang tidak punya kebiasaan minum teh. Nah, jadi ini 4/20 dibagi 8/80. Nah, dapatnya 2. Ya. Nah, jadi tanda faktor resiko bila confidence interval ini tidak mencakup angka 1. Nah, kalau dia di atas 1 angkanya, ya, nah, atau dia di bawah 1 juga, ya. Nah, biasanya yang di atas 1 ya. Biasanya 2, 3 atau 4 itu semakin tinggi prevalensinya itu berarti dia faktor risikonya semakin berperan itu. Ya. Nah, jadi ini faktor risikonya 2 ini. Jadi 40 bagi 2, ya 4 bagi 20 ya. Dikali 80/8 ya, karena ini kan dibagi kan. Jadi hasilnya 2. Jadi orang yang minum teh itu mempunyai kemungkinan 2 kali lipat untuk terkena anemia defisiensi besi daripada orang yang tidak punya kebiasaan minum teh. Nah, seperti itu ininya kesimpulannya kira-kira ya. Kalau rasio prevalensinya 2 berarti orang yang punya kebiasaan minum teh itu punya kemungkinan 2 kali lebih besar untuk menderita anemia defisiensi besi daripada yang tidak mempunyai kebiasaan minum teh, ya. Nah, keuntungan dari cross seksional ini cepat, mudah, murah, ya. Kemudian tidak ada drop out, jadi kita tidak perlu mengikuti lama proses penelitiannya. Jadi tidak ada drop out ya. Jadi dia itu kita langsung langsung lakukan penelitian. Nah, kemudian bisa kita jadikan langkah awal untuk studi kohort juga, ya. Nah, silakan di absen dulu, ya, kita absen dulu, di foto dulu. Saya juga sekarang absen. Ya, baik dokter. Minta tolong ke hadap kamera dulu teman-teman semua, dan mungkin
Dr. Syazili. Ya, silakan di absen aja. Oke, baik dokter. Terima kasih dok. 3, 2, 1. Sudah dokter. Oke, saya ngabsen dulu ya, absen online dulu. Belum absen dari pagi. 13, 2008, 121, 003. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dokter, nama saya Pralia Windasari. Di sini saya ada 3 pertanyaan dokter. Ya. Pertanyaan yang pertama dokter, untuk judul, apakah untuk judul penelitian harus menyertakan tempat dan waktu penelitian dokter? Jika disertakan tempat dan waktu, apakah tempat dan waktu itu sudah hitungannya 20 kata dokter? Ya, terima kasih Pralia. Pertanyaan pertama dulu saya jawab ya. Ya, terima kasih Tempat dokter. dan waktu, ya kalau memang misalkan dia spesifik, perlu dicantumkan tempat dan waktu. Misalkan kita mengambil sampel suku Jawa di Indonesia atau di Lampung misalkan. Ya, misalkan judulnya hubungan antara polimorfisme gen Adam 33 dengan kejadian PPOK pada suku Jawa di Provinsi Lampung. Nah, jadi kalau kita memang ini perlu untuk mencantumkan tempat untuk spesifisitas ya. Nah, itu perlu dicantumkan tempat biasanya. Tapi kalau waktu itu yang berhubungan dengan periode ya, misalkan pada periode tahun 2015 sampai 2020. Nah, ini menunjukkan adanya tren-tren penyakit tertentu gitu. Apakah dia berbeda tren penyakit yang pada tahun 2015 sampai 2020 dengan tren penyakit pada 2010 sampai 2015. Nah, tergantung dengan tujuan kita tuh apa, gitu ya. Kalau penelitian sebelumnya sudah ada, tapi kita cuma membedakannya adalah periode waktu, kita perlu cantumkan periode waktunya. Nah, tetapi kalau misalkan penelitian sebelumnya yang berbeda dengan penelitian kita itu adalah tempatnya, penelitian itu dilakukan di India misalkan. Nah, kita buat di Indonesia, gitu, Pralia. Ya, jadi tergantung dengan tujuan penelitian kita dan membedakan dengan penelitian sebelumnya. Jadi kita ada suatu keterbaruan, ya, ada suatu keterbaruan yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Begitu, Pralia. Bagaimana? Terima kasih, dokter. Pertanyaannya selanjutnya, dok, apakah untuk tempat dan waktu itu sudah masuk hitungan 20 kata ya, dokter? Iya, sudah masuk. Sudah masuk ya, dokter? Jadi sebisa mungkin harus singkat judulnya, terus dia katanya sederhana, mudah dipahami, dan menggambarkan seluruh isi penelitiannya. Ya, dari tujuannya sudah tergambar, metodenya sudah tergambar, gitu. Ya, manfaatnya sudah tergambar dari suatu judul penelitian. Jadi memang harus mepet 20 kata, jangan lebih, ya. Kecuali nanti kalau misalkan publikasi, ya, tergantung gaya-gaya jurnalnya masing-masing. Ada yang memperbolehkan panjang, ada yang nggak boleh juga. Tapi biasanya maksimal sih 20 kata kalau di publikasi-publikasi di jurnal-jurnal yang internasional. Ya. Ada lagi, Pralia? Terima kasih, dokter. Pertanyaan selanjutnya. Tadi dokter sudah menjelaskan desain observasional yang case control, di mana jika kita melakukan penelitian itu ke masa lalu ya, dokter, atau Ya. retrospektif ya, dokter, untuk faktor resiko. Ya. Apakah untuk faktor resiko itu hanya bisa nggak dokter kita menilainya ke depan, misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu yang perjalanan penyakitnya cukup cepat seperti pasien COVID, itu dalam waktu 14 hari dia sudah bisa menjadi penyakit ARDS, dokter. Itu tetap kita bisa pakai case control atau desain penelitian yang lainnya ya, dokter? Pakai cohort, kalau ke depan pakai cohort. Tetap, yang case control cohort ya, dokter? Pakai cohort dia, tapi bukan case control yang ke belakang ya, tapi ke depan. Jadi kita set dulu ininya, kelompoknya, ya. Nah, kemudian kita ikuti. Ya, misalkan kalau mau kohort ke depan, misalkan kita di suatu populasi di ini ya, di Lampung, kita ambil
5.000 orang misalkan. 5.000 orang ini kita ukur. Ada yang kelompok DM, ada non-DM. Nah, kita ikuti selama setahun ke depan misalkan. Ya. Jadi kelompok yang non-DM dengan DM, kita bandingkan mana yang dia lebih banyak kena ARDS akibat COVID. Nah, ada perbedaan bermakna atau enggak? Nah, kalau dia berbeda bermakna berarti memang diabetes mellitus itu menjadi faktor risiko bagi suatu ARDS COVID. Begitu. Terima kasih dokter penjelasannya. Cukup dokter ya. Oke. Tadi sampai sini ya. Waalaikumsalam. Sampai sini tadi ya. Keuntungan dari cross sectional ya. Ini kan ya tadi ya. Jadi murah, tidak ada drop out karena kita langsung pada saat itulah ya kita cari yang anemia dan minum teh langsung kita cari pada saat itu. Jadi tidak ada drop out dan bisa dijadikan langkah awal studi kohort. Nah, jadi kita bisa ikuti ke depan langkah awalnya dengan penelitian pendahuluan cross sectional ya. Nah, kemudian kerugiannya adalah kita hanya mengukur prevalensi tapi tidak insidensi ya. Jadi kita hanya mengukur prevalensi tadi. Nah, seperti ini prevalensinya itu. Tanda faktor risiko ya. Kalau dia lebih dari 1 ya nilainya. Kemudian tidak dapat mengetahui relatif risk. Nah, kalau relatif risk ini, nah tadi kita bisa melakukan dengan studi kohort maupun kausalitas ya. Kemudian sulit digunakan untuk meneliti faktor risiko yang jarang dijumpai atau penyakit yang jarang dijumpai ya. Misalkan penyakit sifilis kan sekarang jarang ya. Jadi kita mau menunggu orang kena sifilis itu jarang banget sekarang. Nah, tetapi kalau untuk yang banyak kita jumpai sekarang, misalkan ARDS karena COVID, ya, atau pneumonia berat karena COVID, itu bisa kita lakukan ini, ya. Jadi insidensi itu adalah proporsi kasus baru untuk suatu penyakit dalam interval waktu tertentu. Misalkan proporsi COVID-19 di Lampung, ya, pada tahun 2021, ya. Kalau prevalensi proporsi orang yang menderita suatu penyakit pada suatu titik waktu tertentu. Nah, sedangkan risiko itu adalah jumlah event dibagi jumlah individu yang terpapar risiko, yaitu risknya. Nah, ini kalau yang kohort. Kalau kohort ini jadi titik tolaknya itu ada atau tidak faktor risiko, berbeda dengan yang case control tadi. Kalau case control itu titik tolaknya ini ya, ada atau tidaknya penyakit. Baru kita susuri ke belakang. Kita cari faktor risikonya. Nah, kalau kohort, ini kita tentukan dulu faktor risikonya apa. Tadi seperti diabetes tadi. Ya, jadi kita cari dulu sampelnya, orang-orang yang diabetes dan tidak diabetes. Kemudian kita amati ke depan. Apakah terjadi efek pada grup dengan atau tanpa faktor risiko. Sampai batas tertentu, misalkan kita tentukan waktu 1 tahun. Ya. Jadi, adakah hubungan antara diabetes mellitus dengan ARDS pada COVID-19. Jadi kita tentukan dulu sekarang orang-orangnya siapa saja, ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang punya faktor risiko dengan tidak punya faktor risiko, dan kita ikuti sampai batas waktu tertentu, ya, misalkan 1 tahun atau 5 tahun, gitu ya. Kemudian subjek orang yang tidak sakit dan belum terpapar pada faktor risiko. Nah ini, jadi subjeknya pada orang yang belum sakit, tapi kita sudah tentukan ada atau tidak faktor risikonya, ya. Nah, kemudian parameternya itu adalah risiko relatif atau relatif risk. Nah, ini bisa kita hitung dengan uji kohort, ya. Nah, studinya secara ke depan, kita mengikuti secara longitudinal ke depan. Gunanya untuk mengetahui hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara faktor risiko dengan timbulnya efek. Nah, ini bisa untuk mengetahui besaran insidence, ya. Nah, pada kohort tadi pijakannya tadi sekarang, ya, sekarang itu kita tentukan dia punya faktor risiko atau tidak punya faktor risiko. Jadi subjek sehat, ya, orang yang sehat dan tidak terpapar dengan penyakit tersebut, tapi dia punya faktor risiko, ada kelompok yang punya faktor risiko dan ada yang tidak punya faktor risiko. Misalkan diabetes lah ya, yang gampang ya. Ada yang kelompok diabetes mellitus, ada kelompok yang tidak kena diabetes mellitus sekarang. Nah, kemudian kita ikuti ke depan, setahun ke depan misalkan, ya. Ada nggak dia mempunyai penyakit, dia terdiagnosis dengan ARDS, ya, atau pneumonia COVID berat. Nah, kemudian kita
baru hitung relatif risk-nya atau risk ratio-nya. Itu baru bisa kita hitung. Ya. Nah, ada yang juga studi kohort tapi retrospektif, ya. Jadi dia dari masa lalu, ya, digali-gali masa lalunya. Tapi ini harus punya catatan yang ini ya, yang lengkap dan terdokumen dengan baik. Karena ini kekuatannya itu lebih kuat daripada uji case control. Kalau case control kan dia mungkin tidak terdokumentasi dengan baik riwayat penyakitnya ya, tetapi ini kalau untuk cohort ini harus lebih lebih terdokumen. Jadi dia lebih kuat ininya ya, bisa yang prospektif, bisa retrospektif. Kalau retrospektif ini kita tarik ke belakang dari masa lalu dan kita lihat sekarang ada penyakit atau tidak ya. Nah, jadi ada dua jenis kohort ini. Yang pertama yang prospektif, yang dari titik awalnya sekarang diamati ada atau tidaknya penyakit di masa yang akan datang. Kemudian retrospektif, jadi di titik awalnya di masa lalu dan pengamatannya sekarang ya. Nah, ini yang retrospektif. Jadi pengamatannya sekarang, titik awalnya masa lalu. Nah, ini tapi harus punya catatan yang lengkap, ya. Nah, keuntungannya adalah kita bisa menentukan insiden dan mengikuti perjalanan penyakit atau efek yang diteliti. Nah, kemudian ini desain terbaik untuk menjelaskan hubungan temporal antara risiko dengan timbulnya efek. Ya, jadi ini sangat baik dia ini menjelaskannya. Kemudian pilihan terbaik untuk studi kasus fatal dan progresif. Misalkan tadi ARDS tadi fatal kan? Kemudian PPOK penyakit progresif. Nah, ini bagus untuk menggunakannya dengan cohort ini ya. Kemudian kita dapat menentukan beberapa efek dari satu faktor risiko. Jadi kita bisa menentukan efeknya itu berapa banyak, beberapa. Bukan cuma satu efek. Misalkan diabetes mellitus tadi mau dihubungkan dengan kejadian ARDS atau kejadian gagal ginjal, gagal jantung. Jadi bisa kita amati sekalian ya beberapa efek dari satu faktor risiko. Keuntungannya ini. Nah, ruginya dia lama waktunya itu ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Rumit juga. Jadi kita harus sering mengontrol pasien ya, kita harus cek apakah pasien itu sakit atau tidak ya. Nah, ini rumit, mahal. Kemudian mudah drop out, pasiennya ada yang tidak bersedia ngikut penelitian lagi ya. Jadi dia dikontrak 5 tahun pasiennya. Kita bayar kontraknya berapa gitu kalau harus bayar misalkan ya. Nah, jadi ini lama, mahal, rumit dan mudah drop out. Kemudian tidak efisien untuk penyakit yang jarang terjadi. Ya, misalkan sifilis itu kan sudah jarang penyakitnya. Nah, jadi tidak efisien untuk penyakit yang jarang karena belum tentu juga ditemukan pada kelompok tersebut penyakit itu karena jarang ya, dan dapat menimbulkan masalah etik karena membiarkan subjek terpajan risiko. Nah, ini dapat menimbulkan masalah etik, misalkan tadi diabetes mellitus ya, nah, itu dibiarkan saja pasien tidak diobati itu menimbulkan faktor risiko. Atau misalkan dia pekerja cat duko tadi ya, itu faktor risikonya kita telusuri ke depan apakah dia akan terkena penyakit asma akibat kerja. Nah, ini kan berarti kita membiarkan subjek itu terpajan risiko dalam waktu yang lama. Nah, ini berhubungan dengan masalah etik ya. Nah, itu untuk yang penelitian tadi yang non eksperimental ya. Jadi penelitian yang sifatnya observatif ya, observasional. Ya, jadi ada case control ya, kemudian ada next case control, ada cross sectional, ada cohort ya. Nah, kemudian untuk yang penelitian eksperimental ini ada uji klinik, ada uji preklinik ya. Kalau preklinik uji di laboratorium dengan menggunakan hewan, bisa hewan coba atau menggunakan sel ya, bisa ya, atau menggunakan pokoknya bukan manusia ya. Nah, tapi kalau uji klinik ini digunakan pada manusia ya. Nah, ini yang sering kalian akan lakukan nanti ya di PPDS, uji klinik ini yang sering. Nah, jadi ada desainnya, yang satu desain paralel ya. Jadi paling banyak digunakan.
Kemudian bisa untuk penyakit akut atau kronis, ini kelebihannya ya. Kemudian bisa 2 kelompok atau lebih, dan perlu kelompok yang seimbang. Harus dilakukan randomisasi. Jadi pengelompokan subjek penelitian itu dibuat secara random atau dibuat pasangan yang serasi yang sama ya. Nah, kemudian perlu penyamaran. Ya, perlu penyamaran. Jadi ada yang kelompok yang menerima obat, ada yang menerima placebo, disamarkan jadi double blind ya. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi penguji dengan pesertanya itu nggak tahu dia itu ada di kelompok mana ya. Nah, jadi akan tahu nanti pada akhir ya. Nah, ini untuk desain paralel itu jadi kita perlu mengambil sampel ya. Nah, kemudian jika perlu kita lakukan run in ya, kita lakukan randomisasi di sini. Nah, kemudian dilakukan pengukuran 2 kali ya. Jadi di awal, kemudian di akhir pengukurannya ya. Nah, jadi ini sama di kelompok uji dan kelompok kontrol ini diukur 2 kali, di awal dan di akhir pengamatannya 2 kali ya. Nah, kelebihannya uji klinis acak ini tersamar dan berpembanding, ini biasnya kecil karena ada randomisasi dan penyamaran, jadi ini akan lebih valid lagi ya hasilnya. Kemudian hasil yang lebih konklusif karena faktor perancu dikontrol, misalkan berbagai studi observasi secara konsisten membuktikan bahwa beta karoten itu menurunkan resiko mendapat kanker ya, untuk resiko kanker. Tetapi 4 uji klinis membuktikan sebaliknya ya. Ini contohnya nih. Nah, terkadang lebih cepat dan murah untuk penyakit yang berespon cepat terhadap pengobatan. Misalkan ya COVID ini ya, nah ini sering dipakai ini uji klinik ini dengan desain paralel ya. Jadi misalkan untuk mengetahui efektivitas obat penurun kolesterol ya, dan tidak mungkin memakai desain observasional. Jadi ini dengan uji klinik. Jadi satu kelompok dikasih placebo, satunya dikasih obat gitu ya. Nah, begitu juga nanti uji-uji obat tadi seperti ivermectin ini dilakukan seperti ini ya. Yang kekurangannya ini kompleks dan mahal karena kita harus melakukan dengan sampel ya, kemudian mengukurnya 2 kali, kadang memakan waktu yang lama. Nah, sering berbenturan dengan masalah etis karena memaparkan subjek terhadap risiko dan ketidaknyamanan. Misalkan pada penelitian yang memerlukan sampel berupa biopsi hati, endoskopi, fungsi sumsum tulang belakang dan lain-lain ya. Ini karena dia diambilnya 2 kali tadi pengukurannya, di awal dan di akhir. Jadi 2 kali, biopsi hatinya 2 kali, endoskopinya 2 kali, fungsi sumsumnya 2 kali, jadi ini menimbulkan ketidaknyamanan ya. Nah, ini yang desain paralel ya. Kemudian desain menyilang atau crossover. Nah, ini dilakukan ini ya, pergantian. Jadi yang kelompok kontrol setelah dia melakukan ini diberikan placebo, kemudian kelompok uji juga dilakukan pemberian placebo, ya pemberian obat ya. Nah, kemudian mereka mengalami fase wash out. Jadi dibiarkan tanpa obat dulu. Nah, kemudian dibalik itu kelompok kontrol dijadikan kelompok uji, perlakuan dengan uji. Kemudian kelompok yang tadinya uji dijadikan kelompok kontrol. Ya. Nah, ini dia desain menyilang namanya atau crossover. Jadi pengukurannya ini 4 kali ya. Jadi saat kelompok kontrol menjadi kelompok kontrol, kemudian itu kan pada awal dan akhir penelitian, kemudian dilakukan washout, kemudian dilakukan pengambilan ini lagi ya, data lagi pada saat kelompok kontrol itu di change atau disilang, dilakukan perubahan menjadi kelompok uji. Sedangkan kelompok uji yang tadinya kelompok uji jadikan kelompok kontrol. Ya. Nah, jadi tiap subjek itu dapat jadikan kontrol bagi dirinya sendiri. Jadi kontrol bagi dirinya sendiri. Bisa jadi dia pada tahap pertama dia jadi kelompok uji, kemudian setelah wash out, setelah pembersihan, tahap kedua dia jadi kelompok kontrol bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, keuntungannya ini mengurangi variasi antar individu dan memperkecil sampel size. Jadi sampel size-nya dapat lebih kecil sampai 25% dari desain paralel. Kalau paralel tadi kan dia besar jumlah sampel yang dibutuhkan, ya. Nah, tapi kalau dengan desain menyilang ini jumlah sampel yang dibutuhkan itu lebih
kecil karena setiap kelompok itu bisa jadi kontrol bagi dirinya sendiri, ya. Kemudian cocok untuk penyakit stabil, misalkan PPOK, asma, hiperkolesterolemia, hipertensi, ya. Misalkan pada PPOK kita mau menguji uji klinik laba-lama misalkan, ya. Nah, itu apakah dia lebih baik dibandingkan yang lain, ya, seperti itu. Nah, kerugiannya ini desain crossover ini tidak cocok untuk penyakit yang cepat sembuh atau yang sembuh dalam satu kali terapi, ya. Misalkan infeksi saluran kemih gitu, ya. Nah, ini kan cepat sembuh, dikasih obat sekali udah sembuh. Nggak mungkin dia kena sakit lagi. Infeksi saluran kemih yang kedua sangat jarang, ya. Nah, tapi kalau untuk yang penyakit kronis, PPOK, asma, ya, TBC, ya. Nah, itu dia cocok ini yang desain penyilang atau crossover. Kemudian bisa ada carry over effect atau order effect, ya. Jadi kalau dia fase wash out-nya tadi tidak lama, ya. Nah, bisa jadi dia efek obatnya masih ada. Padahal dia sudah dimasukkan ke fase kontrol. Nah, ini yang kadang-kadang, ya. Obat-obat yang lama, misalkan pemberian steroid, itu kan lama tuh efek kerjanya itu, ya. Nah, kemudian kemungkinan drop out lebih besar karena setiap sampel itu membutuhkan waktu lebih lama untuk ikut penelitian. Bayangin aja kalau misalkan satu penelitian itu 1 bulan, ya. Nah, kemudian dia istirahat 2 bulan, kemudian dilanjutkan lagi bulan keempat. Jadi kemungkinan drop out-nya itu lebih besar karena pasien lebih lama lagi dalam penelitian kita, ya. Kemudian perlu wash out yang periode yang cukup, kemudian tidak dikerjakan pada subjek dengan kepatuhan rendah. Nah, ini tidak bisa dikerjakan karena kadang dia tidak minum obat, ya, tidak teratur minum obatnya, ini nggak bisa. Kemudian sering sulit mendapatkan data standar deviasi different, ya. Nah, ini desain menyilang, contohnya perbandingan efektivitas obat untuk asma kronis, ya. Jadi untuk penyakit-penyakit kronis ini, rheumatoid arthritis, hiperkolesterolemia, hipertensi, diabetes mellitus. Nah, itu obat-obat untuk penyakit kronis, ya. Kemudian contohnya uji bioequivalensi obat COVID drugs versus obat inovator. Nah, ini nanti diuji bioequivalensinya bagaimana. Yang COVID drugs dengan obat inovator itu bagaimana ininya, equivalensinya, ya. Kemudian uji klinis ada yang desain Latin Square, ya. Jadi kelompok ini, kelompok pasien itu ada grup 1, ada grup 2, grup 3, dan grup 4. Nah, kemudian diberlakukan dengan 4 jenis obat atau perlakuan, ya, obat A, obat B, obat C, obat D. Misalkan kita ingin menguji PPOK, efektivitasnya, dia diberikan laba-lama atau steroid atau apa gitu, ya, kan macam-macam obat PPOK, ya. Nah, kita uji. Jadi periode 1, grup 1 itu pakai obat laba-lama misalkan, ya. Kemudian yang ini pakai steroid atau apa, B-nya, C-nya, D-nya dikasih ini lagi apa namanya? Antioksidan atau apa gitu, ya. Nah, jadi pada periode 1 ini grupnya ini, grup 1 dapat A, grup 2 dapat B, grup 3 dapat C, grup 4 dapat D, ya. Nah, jadi awal dan ukurnya dan akhirnya diukur, ya, ada perbaikan atau tidak. Kemudian periode kedua diganti, ya. Grup 1 dapat B, grup 2 dapat D, grup 3 dapat A, grup 4 dapat C, ya. Nah, tapi ini kelemahannya itu lama di ininya, ya. Penelitiannya bisa lama. Dan tadi drop out-nya dia besar juga, ya. Nah, tapi ini sangat mengurangi jumlah sampel. Jadi kalau masing-masing grup ini isinya 50 orang, kita cuma perlu 200 orang, ya, paling enggak, ya. Atau ya 200 orang. Kalau kita mau satu-satu, grup 1 dapat A, ya. Kemudian grup 1 ini hanya A saja gitu. Kemudian kita ini apa namanya? Membutuhkan sampel yang lebih banyak kalau kita tidak memakai desain Latin Square ini, ya. Nah, kerugiannya ini tidak dapat diterapkan pada penyakit yang cepat sembuh atau langsung mati, ya. Misalkan penyakit-penyakit yang berat, ya, yang sangat ini onset yang sangat cepat, ya, itu nggak bisa.
Kemudian membutuhkan subjek yang sangat kooperatif, karena kita akan memberikan grup-grup tersebut perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda dengan periode yang lama. Ini jelas membutuhkan subjek yang sangat kooperatif dan butuh waktu yang lama. Ya, Latin Square. Tapi ini keuntungannya tadi mengurangi jumlah sampel, ya, dan kita bisa melakukan penelitian ini dengan valid, ya. Kemudian pengacakan pasangan serasi atau randomization of match pairs, ya. Jadi dicari pasangan subjek atau anggota tubuh juga yang serasi dalam berbagai variabel prognostik, ya. Misalkan kalau anggota tubuh yang serasi itu misalkan luka, ya, pada tangan kanan dan tangan kiri, misalkan, ya. Kemudian lakukan secara acak salah satu dari pasangan subjek dialokasikan untuk mendapatkan salah satu perlakuan. Subjek pasangannya mendapatkan perlakuan alternatif, ya. Contohnya studi fotokoagulasi dengan kontrol pada retinopati diabetik. Jadi kita lakukan seperti ini. Jadi pengacakan pasangan serasi atau randomization match pair, ya. Jadi dicari pasangan subjeknya yang dia serasi, sama, umurnya sama, jenis kelamin sama, gitu, ya. Berat badannya sama, gitu. Nah, karena uji klinis tanpa kontrol ini biasnya sangat ini, ya, sangat besar. Jadi uji klinis ini nggak boleh tanpa kontrol. Karena kesimpulannya sangat menyesatkan kalau uji klinis tanpa kontrol. Contohnya itu pada tahun-tahun sebelumnya, ya, tahun-tahun lalu publikasi uji klinis obat-obat psikofarmaka. Jadi pada yang tanpa kontrol keberhasilan 85% karena nggak ada kontrol. Nah, tetapi dengan kontrol ternyata keberhasilannya cuma 25%. Ya. Nah, ini jadi uji klinis ini mutlak membutuhkan kontrol. Nah, bisa juga desain kontrol sendiri atau before and after. Jadi membandingkan parameter sebelum dan sesudah perlakuan pada tiap subjek dalam satu kelompok, ya. Nah, jadi dia membandingkan kontrolnya dengan diri sendiri, ya. Misalkan pada pasien PPOK diberikan senam, ya. Sebentar, ya. Oke, sebentar, ya. Saya jawab, ya. Siap, dokter. Ada SMS dari klinik, sebentar, ya. Ini berikan ini, ya, cotrimoxazole 2x1, kemudian dikasih obat anti diare, ya, loperamid, ya, dua tablet pertama setiap mencret 1 kali, kemudian dikasih spasmal, ya, 3 kali sehari. Kemudian untuk nyeri ulu hatinya dikasih omeprazol 2 kali sehari, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi desain kontrol sendiri itu, jadi dia subjek tersebut menjadi kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi membandingkan satu parameter sebelum dan sesudah perlakuan pada subjek dalam satu kelompok, ya. Nah, jadi tapi ini mudah terjadi bias, ya, atau efek Hawthorne namanya, ya. Contohnya membandingkan kadar trigliserid sebelum dan sudah perlakuan uji pada satu kelompok subjek. Dan ini tidak disarankan, ya, karena mudah terjadi bias, ya. Kemudian uji klinik dengan historical control, ya, umumnya gagal memberikan hasil yang sahih, ya. Ini tidak dianjurkan. Jadi mengandung banyak peluang bias pada pelaksanaan penelitian uji klinis dengan historical control ini. Nggak bisa kita kontrol dengan riwayat, ya. Jadi kontrolnya itu harus dengan kelompok yang sesuai. Kemudian secara umum terdapat kecenderungan yang membesar-besarkan kelebihan obat baru. Nah, ini jeleknya dari uji klinis dengan historical control, ya. Jadi yang terbaik itu ya tetap yang desain-desain yang ini, ya, crossover, ya, paralel, ya, walaupun dia lama, kemudian mahal, ya, tetapi dia lebih baik daripada menggunakan kontrol sendiri atau kontrol historical. Kemudian bisa juga kita melakukan uji survival analysis. Nah, ini nanti akan ada kuliahnya sendiri ini survival analysis, ya.
Yang memberikan siapa saya lupa, apa saya apa siapa nanti ya. Jadi ini adalah desain penelitian eksperimental atau observasional pada 2 atau lebih kelompok, di mana yang dibandingkan adalah waktu sampai terjadi suatu efek, misalnya terjadi kematian atau stroke. Jadi ada 2 atau lebih kelompok, ya. Nah, jadi ada yang diberi obat ini, atau yang tidak diberi obat ini, atau perlakuan ini, ya. Nah, kemudian dibandingkan waktu sampai terjadinya suatu efek tersebut, misalkan kematian atau stroke. Kemudian menganalisis kasus yang hilang di jalan atau kasus sensor, ya. Ini dia bisa menganalisis kasus-kasus seperti ini. Kemudian menggunakan Kaplan Meier survival plot atau menggunakan log rank test untuk mengetahui adakah perbedaan dalam survival. Ya. Jadi survival analysis ini nanti ada materinya sendiri. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi dalam waktu berapa hari kita amati suatu kelompok itu dalam waktu 200, 400, 600 sampai 1000 hari. Ya, berapa persen ininya. Jadi misalkan ini antara laki-laki dan perempuan. Jadi survival analysis misalkan pada penyakit PPOK, pada distribusi jenis kelamin, ya. Nah, jadi misalkan terjadi eksaserbasi akut yang berat, nah ini bisa jadi kita lakukan uji survival analysis ini, atau kematian pada pasien berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, bisa macam-macam berdasarkan ininya, ya. Distribusinya. Kemudian contoh pernyataan tentang desain uji klinik. Nah, ini ya, untuk kita lakukan publikasi nanti ya. Misalkan di pendahuluannya kita buat ini adalah suatu uji klinik paralel double blind acak dengan kontrol placebo. Nah, ini akan menunjukkan kekuatan uji klinik kita ya. Jadi kita menjelaskan metodenya bagaimana ya. Nah, ini akan terlihat dari pernyataan kita bagaimana kita menyatakan uji klinik kita ini ya. Nah, desain yang sering dipakai dari berbagai uji fase klinik itu adalah fase 1 terbuka tanpa kontrol ya, ini fase uji klinik. Ada fase 2 dia paralel acak tersamar, fase 3 sama paralel acak tersamar, fase 4 studi observasional dan atau paralel ya. Nah, kemudian dalam menyeleksi subjek, kita harus menetapkan populasi target, yaitu populasi yang bersifat umum, misalkan penderita PPOK, ya. Kemudian tetapkan populasi yang terjangkau, yang bisa kita akses, misalkan penderita PPOK yang berobat di klinik Harum Melati. Nah, itu yang kita terjangkau. Jadi bukan penderita PPOK di seluruh Lampung yang berobat ke Abdul Muluk, kemana gitu. Jadi yang terjangkau kita tetapkan, ya. Jadi yang dia bisa terjangkau dalam batasan waktu atau tempat. Nah, contohnya tadi penderita PPOK yang berobat ke klinik Harum Melati Pringsewu mulai bulan September 2021 sampai bulan berapa, ya. Nah, dalam menentukan kriteria inklusi, kalau terlalu longgar, pasiennya akan sangat banyak. Jadi nggak dibatasi umurnya, nggak dibatasi sukunya, gitu ya. Jadi akan sangat banyak. Tapi kalau kita misalkan pada suku Jawa, jadi kita fokus pada suku Jawa saja. Jadi ini akan lebih homogen pasiennya. Tapi kalau terlalu ketat juga susah mendapatkan pasien. Misalkan pasien PPOK suku Jawa dengan berat badan rendah misalkan ya, dengan BMI kurang dari 18. Nah, itu akan kalau terlalu ketat susah juga mendapatkan pasiennya. Nah, jadi akan semakin lama penelitiannya. Jadi kita cari penelitian dengan populasi target yang terjangkau, yang dia kriteria inklusinya tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat, ya. Nah, jadi dia jelas, yang penting jelas. Kemudian jenis sampling itu ada probability sampling, nanti akan ada sendiri kuliahnya ini, ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Kemudian cara menseleksi subjeknya ada yang konsekutif, ya, ada yang convenient. Kalau konsekutif semua yang datang kita ambil jadi sampel yang memenuhi kriteria, ya. Kalau convenient yang mana aja yang kita sukai, yang nyaman. Jadi ingat tadi dalam menentukan kriteria inklusi itu jangan terlalu longgar maupun terlalu ketat, ya. Nah, kemudian kriteria eksklusi ini harus ditentukan juga. Jadi pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi tapi harus dikeluarkan lagi karena ada suatu sebab, ya, ini akan dikeluarkan dari penelitian. Ya, misalkan ternyata
pasien PPOK-nya tersebut punya penyakit lain, misalkan punya kanker paru, ya, atau dia tidak mau dilakukan pemeriksaan spirometri atau lain-lainnya, ya, ada kehamilan atau penyakit-penyakit lain. Nah, kemudian dalam menseleksi subjek kita melakukan pengukuran variabel data, itu ada dasarnya. Jadi berdasarkan demografis itu ada umur, berat, jenis kelamin dan lain-lain. Ada data klinis, ya, misalkan ini kualitas hidup pakai MMRC, ya, kuesioner. Ada juga data laboratorium, misalkan dengan mengukur kadar ini, ya, uji-uji laboratorium klinik, ya. Kemudian menentukan besar sampel. Nah, ini nanti akan ada kuliahnya sendiri, menentukan besarnya sampel itu berapa. Nah, jadi untuk kalian melakukan penelitian, kalian harus cari beberapa ini, ya, beberapa publikasi internasional yang ada di jurnal. Nah, kalian lihat sampelnya itu berapa, ya. Jadi kalian kumpulkan dulu tuh yang penelitian yang kira-kira mirip-mirip dengan penelitian kalian kumpulkan. Nah, jadi yang diterima di jurnal internasional itu sampelnya berapa dia minimal? Ya, umumnya di atas 50 ya biasanya jumlah sampelnya itu. Jadi tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil jumlah sampelnya bisa mendatangkan hasil negatif semu atau positif semu. Atau kalau terlalu besar, ribu-ribu sampelnya misalkan, ya, terlalu sensitif, boros waktu, dana, pengorbanan subjek juga banyak. Nah, jadi sampel itu jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil sampelnya, dia bisa menghasilkan hasil negatif semu atau positif semu. Jadi kalau terlalu besar juga memboroskan waktu, dana, pengorbanan subjek, dan lain-lain. Nah, jadi tentukan nilai besarnya sampel, ya. Pakai nilai alfa, beta, standar deviasi gabungan, delta, ya, theta, dan lain-lain. Jadi ini untuk gampangnya kalian kumpulkan nanti misalnya di beberapa publikasi internasional, ya, berapa mereka sampelnya, minimal berapa gitu, ya, dan juga pakai rumus. Untuk pengacapan randomization ini ada alokasi ini randomisasi sederhana, blok, ada cluster, strata, kemudian ketersamaran, ya, ada yang double blind, ya, ada yang single blind, ada yang terbuka, ya. Nah, ini penyamaran, ya, jadi ada obat uji plus dummy obat kontrol atau dummy obat uji plus obat kontrol, ya. Kemudian penggunaan kontrol placebo. Placebo ini kapan digunakan, mengapa, kapan ini bagaimana cara digunakannya, ya. Kemudian melakukan intervensi itu bisa pilot study, analisis interim, kendali mutu, dan penanganan dropout. Bagaimana nih kalau dropout? Apakah dia mempengaruhi jumlah sampel kalau terlalu banyak yang dropout? Jadi perlu cadangan, ya. Kemudian manajemen datanya bagaimana, prosedur laboratorium bagaimana, prosedur klinis itu bagaimana, kendali mutunya. Jadi harus dia reliable, ya, harus dia selalu dilakukan kalibrasi, ya. Jadi ini harus dikendalikan mutunya. Nah, kemudian mengukur efek atau outcome, ya, ditentukan efeknya itu. Ya, ada yang efek yang true outcome, ada yang surrogate, ya. Jadi kalau yang true outcome ini yang benar-benar valid, ya. Kalau dia sulit ini periksa, baru kita tentukan surrogate outcome, ya. Nah, kalau surrogate outcome itu yang kita gunakan ini pada subjek-subjek yang sulit, ya. Jadi ini contoh surrogate outcome yang baik itu misalkan gambaran fototorak untuk penyembuhan Coach pulmonum, ya, KP, atau penurunan viral load pada survival HIV, ya. Kemudian peningkatan bone density untuk menurunkan resiko fraktur, atau penurunan tekanan darah untuk menurunkan mortalitas akibat hipertensi. Ini yang baik contohnya. Yang tidak baik itu yang kurang baik ini seperti ini, misalkan peningkatan mortalitas sperma untuk peningkatan fertilitas, ya. Nah, karena fertilitas itu bukan hanya ditentukan oleh mortalitas sperma, tapi juga ditentukan oleh anatominya, ya. Ada tidak yang spermanya yang mengalami kelainan bentuk. Jadi bukan cuma motilitas, kemudian jumlah spermanya berapa. Jadi
Motilitas itu bukan cuma motilitas, tapi ada jumlah, kemudian motilitas, dan teratogen atau bentuknya. Bentuk sperma itu normal atau tidak. Ya. Jadi dia cuma memilih satu saja surrogate outcome-nya, maka ini tidak akurat. Ya. Atau penurunan prevalensi aritmia untuk mortalitas pasca infak jantung atau case study. Ya. Nah ini tidak akurat. Ya. Atau penurunan SGOT untuk survival hepatitis B. Ya. Nah ini kan tidak akurat karena SGOT itu cuma salah satu saja dari parameter untuk survivalnya. Masih ada yang lain ya, pemeriksaan fungsi hati yang lain ya, enzim ALP, enzim yang lain-lain. Kemudian yang paling tepat itu ininya ya, pemeriksaan antigen virusnya juga ya. Kemudian perbaikan aliran darah otak pada demensia senilis. Nah, kemudian nanti kalian juga harus merancang analisis data. Ya. Ada analisis data, yaitu skala pengukuran ada nominal, ordinal, numerik. Nah, ini nanti ada kuliahnya sendiri ini. Ya, kemudian distribusi sampel normal atau tidak, ya, besarnya sampel berapa, jumlah kelompoknya berapa. Nah, ini akan dibicarakan lagi nanti. Ya. Kemudian analisis intention to treat analysis. Ya, ini juga akan dibicarakan lebih lanjut. Nah, jadi intinya kalian sudah punya gambaran ya untuk melakukan penelitian yang tepat ya, efektif ya, waktunya juga sesuai ya, kemudian tidak boros. Nah, ini kita perlu merencanakan penelitian dengan baik ya. Jadi kita sudah menyusun judulnya, latar belakang, pendahuluan ya, di latar belakang, rumusan masalah, kemudian tinjauan pustaka dan metodologinya. Ya, daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini yang harus kalian siapkan untuk membuat suatu proposal atau rencana penelitian. Ya. Dan penelitian yang lancar ya, itu biasanya proposalnya harus baik dan memang sudah diuji proposalnya, sudah layak gitu. Ada yang mau dipertanya, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, ya. Dokter izin bertanya dok, saya masih belum terlalu paham dok perbedaan antara cross seksional sama kohort retrospektif dok. Itu kan hampir sama dok. Bedanya sama, gimana ya. Dok ya? Cross seksional sama kohort Retrospektif. Oke ya. Jadi kalau cross seksional itu kita itu pada satu waktu itulah kita lihat. Kalau namanya cross seksional. Jadi pada satu waktu itu kita lihat. Misalkan kita lihat pada hari ini ya, yang minum es dengan kena diare gitu. Ya. Jadi dia dilakukan pada satu waktu itulah. Jadi satu kali pengukuran saja ya, dan cocok untuk penyakit yang kronis. Ya, kemudian bedanya tadi dengan apa, Man? Dengan kohort retrospektif, Dok. Nah, kalau kohort retrospektif, kita harus mengikuti ke belakang dengan sangat teliti, ya, karena kita akan mengamati dengan teliti riwayatnya, ya. Jadi kohort retrospektif itu dia ini apa? Kita mempunyai riwayat yang lengkap. Jadi punya catatan medis yang lengkap, ya. Berbeda dengan cross seksional. Kalau cross seksional tadi ya dari secara anamnesis biasa saja, ya kita percaya saja. Ya, misalkan tadi riwayat infeksi pada masa kecil pada anak-anak, ya. Nah, dia tidak punya catatan medis yang lengkap. Kita tanya aja dulu sering nggak ininya sakit pada waktu anak-anak sakit batuk atau pilek. Ya, kita lakukan wawancara terstruktur. Nah, tetapi kalau kohort retrospektif kita harus punya catatan yang lengkap dari medical record yang ini yang sangat terperinci. Ya, jadi ini hanya bisa dilakukan di center-center yang bagus catatannya. Begitu, Man. Jadi intinya bedanya cuma dari catatan itu ya, Dok ya? Iya. Rekam medis, Dok ya? Rekam medis yang, kalau kohort ini kan
nilai kesahihannya kan lebih bagus daripada sekedar cross-sectional biasa. Ya, jadi dia harus punya ini apa namanya catatan yang lengkap. Iya dokter, betul. Begitu, Man. Iya dokter. Jadi kalau kita punya bank data atau data dari medical record yang lengkap, ya, misalkan riwayat imunisasi itu lengkap, dia ada tanggalnya, ada dosisnya, nah itu bisa kita lakukan cohort retrospektif, ya. Tetapi kalau dia nggak ingat imunisasinya berapa kali, tapi pernah imunisasi gitu ya, nah, jadi kita bisa ini, ya, cuma kita lakukan cross sectional aja itu, jadi kita tarik ke belakang ininya. Ya baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mudah-mudahan kalian sudah punya bayangan ya, apa yang mau kalian teliti ya. Ya dokter, izin bertanya dokter. Ya, silakan. Izin dok, untuk yang tadi yang untuk kontrol dokter, untuk kontrol itu tadi dokter bilang harus seragam ya dokter ya? Ya. Bila kalau untuk, dulu saya untuk penelitian kalau ke hewan, biasanya kan galurnya sama begitu ya dokter ya? Ya, galur, berat badan, ya, kalau ya dokter. Kalau untuk pasien, kalau misalnya usianya dokter yang beragam dari usia anak-anak sampai dewasa, apakah bisa juga dokter? Tapi dengan penyakit yang sama dok? Ya, kita harus tentukan misalkan pada PPOK kan ya. Nah, jadi kita harus tentukan pada kelompok kontrol dengan kelompok kasus ya. Itu jangan sampai perbedaannya rata-rata umurnya terlalu mencolok. Misalkan kelompok kontrol ya kalian ngambil rata-rata umurnya 40 tahun, sedangkan kelompok kasus rata-rata umurnya 55 tahun. Itu kan jauh berbeda. Ya. Nah, jangan jauh berbeda, harus dekat. Jadi kalau bisa rata umur dari kelompok kontrolnya 55 tahun plus minus 3 misalkan ya. Sedangkan kelompok kasusnya segitu juga 54 plus minus 2. Jadi nggak terlalu jauh beda. Nah, jangan umurnya terlalu jauh bedanya. Oh ya, baik dokter. Jadi harus seragam ya, harus seragam. Karena kalau terlalu jauh kalian ngambil ininya apa namanya? Kelompok kontrolnya orang muda-muda ya belum tentu dia timbul PPOK-nya sekarang. Dia baru merokok 5 tahun gitu, usianya 30 atau 40, sedangkan kalian kelompok kasusnya umurnya 50, kan jauh kan? Nah, jadi harus dia tidak berbeda bermakna dengan kelompok kontrolnya. Ya, jadi rata-rata umurnya itu tidak berbeda bermakna. Dan jenis kelaminnya kalau bisa sama, ya, laki-laki semua gitu. Jadi dia menghindari bias. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? David? Mengerti David? Ya dokter, cukup dok. Udah ada gambaran mau meneliti apa? Saya diberikan tugas di divisi PPOK dokter. Jadi kemungkinan ke insiden antara kejadian GERD atau dispepsia fungsional pada PPOK ya. Nah, jadi hubungannya, jadi GERD itu sebagai faktor resiko PPOK ya, gitu ya? Ya dokter, ya. Nah, jadi kamu udah bisa punya rancangan itu, apa itunya, ya? Ya dokter, ya. Nah, sampelnya berapa? Jadi dikumpulin lah itunya, ya, datanya, ya. Jadi punya beberapa publikasi internasional, ya. Kamu contoh metodologinya, ya? Baik dokter. Adi, gimana? Ada pertanyaan? Ya dokter. Jelas nggak kuliahnya? Insya Allah dokter, jelas dokter. Jelas ya. Ralia? Sudah jelas dokter. Oke. Terima kasih dokter. Robi? Sudah jelas dok. Terima kasih banyak dokter. Gimana Bi? Udah ada ini? Udah ada ide? Kalau Robi dok dari infeksi non TB kemarin dok kebetulan. Oh iya. Mungkin ya, Robi sudah ada penelitian sebelumnya ya. Jadi kembangkan aja dari penelitian sebelumnya. Mungkin sudah ada publikasi ya. Jadi dalam lagi atau ini ya. Baik dokter. Terima kasih dok. Ya mudah-mudahan sudah ada ini semua ya. Sudah ada rancangan semua ya. Jadi kalau ada rencana segera ditulis
jangan didiamkan. Ya, jadi mulailah dengan menulis dari judulnya aja dulu nggak apa-apa. Judulnya 20 kata. Tulis aja dulu judulnya. Ya, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakangnya apa. Ya, seperti itu. Jadi kalau nggak kalian lakukan, jadi setiap hari walaupun selembar 2 lembar kalian tulis apa gitu. Ya. Rizky, ada ini komen? Sementara cukup, dokter. Udah punya ini ide? Rencananya mau ambil topik besarnya MDR, dok. Ya, bagus. Di MDR, dokter. Nah, dikumpulin ya, ininya bahan-bahannya. Ya, jadi beberapa publikasi yang dari luar dikumpulin. Jadi kamu nanti tinggal ini. Jadi kalau kita mau berperang itu senjatanya udah kita siapin, baju besinya, ya, pedangnya udah disiapin semua. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita butuhkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kuliahnya ya. Amin ya robbal Amin. alamin. Dok, mohon izin dokter, apakah kami diperkenankan untuk mendapatkan file presentasi dokter, dok, untuk bahan kami belajar, dok? Ya, ini saya kirim. Saya Baik, jadiin dokter. PDF-nya. Baik, Oke, dokter. saya kirim Terima kasih banyak, dokter. Oke. Baik, dokter. Ya, udah. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Baik, dok. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini lift dulu ya? Ya, lift. Yoi. Nanti ininya ya, apa? Rekamannya dikirim ke Google via Google Drive ya. Bagi linknya ya. Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, Terima dokter. kasih, dok. Terima kasih ya, Ki, ya. Iya, dok.